Ibu melihat batu-batu jatuh dari atas. Saat itu juga ia mengerti bahwa hari-hari baik sudah berakhir. Ketika ia melihat putranya keluar, ia segera memegang tangannya dan menunjuk ke arah batu-batu itu. Tetapi sang anak hanya membetulkan bantal ibunya dan kembali pergi. Saat ia sampai di kandang domba, ia melihat semua domba telah mati. Lalu ia pergi mengambil air. Namun air itu kotor dan kental. Kini ia menyadari bahwa ibunya mungkin tidak akan hidup lebih lama. Sore itu ia duduk di dekat pintu, menatap ibunya dengan ragu dan sesekali menarik napas panjang ke arah pegunungan jauh di sana. Setelah banyak berpikir, ia mengikat ibunya dengan tali. Dan sebelum pagi tiba, ia menggendong ibunya di punggung dan mulai berjalan. Mereka tiba di jalan pegunungan, di mana sang ibu sengaja menjatuhkan bantalnya dan menunjuk ke arahnya. Anak itu kembali untuk mengambil bantal itu, tetapi ibunya terus mengubah posisi badannya sehingga si anak beberapa kali hampir tergelincir dan jatuh. Malam itu mereka duduk di dekat api. Sang anak memberi ibunya makanan, tetapi ibunya pura-pura tidak melihat dan mengabaikannya. Terpaksa sang anak pura-pura tidur. Begitu dia memejamkan mata, sang ibu diam-diam mulai makan. Keesokan paginya, anak itu kembali membawa ibunya menyusuri jalan. Di antara lereng-lereng curam, ia berjalan dengan sangat hati-hati. Ketika mereka sampai di bawah tebing tinggi, ia sengaja memperlambat langkah agar bisa beristirahat satu malam lagi. Melihat tubuh ibunya yang gemetar, ia ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Hari berikutnya mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir. Meski berada di depan tebing yang berbahaya dan tinggi, si anak tetap mulai memanjat. Ketika mereka sampai di tepi jurang dalam tanpa pegangan apapun, ia tetap memegang ibunya dengan kuat. Saat mereka hampir mencapai puncak, satu tali pengikat di bahu ibu terlepas dan ia hampir jatuh. Anak itu panik tetapi segera memegang talinya dan menyelamatkan ibunya. Dengan seluruh kekuatannya, ia berhasil membawa ibunya sampai ke puncak gunung. Ia menatap ke arah desa di bawah sana. Pemandangannya sangat indah. Ia mendudukkan ibunya perlahan agar ia juga bisa melihat desanya. Namun saat itu ia sadar bahwa ibunya sudah tidak bernyawa lagi. Di saat yang sama sebuah batu jatuh dari tangan ibu. Barulah ia mengerti bahwa ibunya sengaja menggenggam batu itu agar ia berjalan lebih lambat sehingga ia bisa menghabiskan sedikit waktu lagi bersama putranya. Jika kamu juga menyayangi ibumu, tekan tombol like